Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi dari suku Binyamin. Lahir di Tarsus di Kilikia, sekarang bernama Turki. Paulus fasih berbahasa Yunani. Paulus memiliki kewarganegaraan Yahudi dan Romawi. Paulus memiliki keahlian membuat tenda. Paulus merupakan murid Gamaliel. Paulus merupakan seorang Farisi yang pastinya pengetahuan tentang hukum Taurat dan kitab Perjanjian Lama sangatlah bagus. Sebelum bertobat, Paulus mengejar-ngejar, menangkap, dan memenjarakan orang Kristen. Paulus merupakan saksi saat Stefanus dilempari batu hingga meninggal. Paulus bertobat setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Setelah bertobat, Paulus mengabarkan Injil firman Tuhan juga kepada orang-orang non-Yahudi hingga ke daerah Eropa. Filipi adalah kota pertama di Eropa yang dikunjungi oleh Paulus. Filipi merupakan tempat pertama di mana Injil diberitakan di tanah Eropa. Perjalanan misi Paulus membawanya ke seluruh daerah kota Kekaisaran Romawi. Paulus menjadi salah satu tokoh penting dalam Alkitab Perjanjian Baru. Paulus mengadakan 3 kali perjalanan untuk mengabarkan Injil firman Tuhan dan 1 kali perjalanan ke Roma untuk diadili, dan akhirnya Paulus meninggal di Roma. Kitab tradisi mengatakan Paulus mati dengan cara dipenggal oleh Kaisar Nero. Kisah perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil terdapat di dalam kitab Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, yang merupakan salah satu teman seperjalanan Paulus dalam memberitakan Injil. Sebagian surat-surat Paulus ditulis saat berada di penjara Roma, dan surat yang ditulis Paulus secara keseluruhan adalah 13 surat di Perjanjian Baru. Timotius merupakan anak rohani atau murid Paulus. Beberapa rekan perjalanan Paulus dalam mengabarkan Injil antara lain Barnabas, Silas, Lukas, Yohanes Markus, Priskila dan Aquila, dan tentu saja Timotius. Tullianum, nama asli penjara tertua di Roma atau Mamertinum, merupakan penjara dengan keamanan maksimum. Adalah tempat di mana menurut tradisi Paulus menjalani hari-hari terakhir sebelum dihukum mati. Adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Rinda. Hari ini Kak Rinda mau jalan-jalan. Adik-adik mau ikut?
Mau? Good. Mau ikut ya? Kak Rinda hari ini juga sudah siap nih adik-adik. Coba lihat. Kak Rinda akan menjadi tour guide atau pemandu wisata. Tour guide atau pemandu wisata tugasnya mengantar para turis atau orang-orang yang akan berlibur ke tempat lokasi wisata. Kenapa diantar sih Kak Rinda? Karena adik-adik, turis atau wisatawan ini datangnya dari tempat yang jauh, dari luar negeri. Mereka nggak tahu jalan-jalan menuju tempat lokasi, terus juga bingung lewat mana ya. Supaya tidak tersesat dan sampai dengan cepat, tour guide atau pemandu wisata akan mengantar mereka. Sekaligus pemandu wisata akan menjelaskan sejarah dan juga informasi tentang tempat wisata itu. Hari ini kita akan berjalan-jalan secara online adik-adik. Kita akan mengunjungi kota-kota yang ada di dalam Alkitab. Wah, kota yang mana Kak Rinda? Hari ini kita akan beribadah sambil mengunjungi kota-kota tempat Bapak Paulus memberitakan Injil firman Tuhan. Siapa ya Bapak Paulus ya? Adik-adik masih ingat? Oh good, ingat. Di sekolah minggu kan sudah pernah dengar Kak Rinda. Ya betul, Bapak Paulus adalah misionaris yang dipilih oleh Tuhan secara langsung untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Melalui Bapak Paulus, Injil firman Tuhan diberitakan sampai Eropa. Dari Yerusalem sampai ke daerah-daerah yang jauh. Kemana aja Kak Rinda? Ke Roma, ke Italia, ke Turki, Yunani, dan Makedonia. Ayo, kita akan memulai perjalanan kita. Kok perjalanan sih? Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa dulu, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Kak Rinda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu menjaga dan juga menyayangi saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati dan menyertai keluarga saya. Saya akan beribadah. Tuhan tolong saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tahu tidak ketika berlibur, para turis atau wisatawan ini harus membawa dokumen, paspor, dan buku panduan. Itu yang harus mereka bawa dan diingat-ingat. Kita sebagai anak Tuhan juga punya loh panduan hidup kita, firman Tuhan. Wah, sekarang kita mau baca ayat mas kita hari ini. Coba Alkitabnya, Kak Rinda lihat dulu, udah disiapkan belum? Hah? Belum? Ambil dong. Yang belum siapkan Alkitab, ambil. Kalau yang sudah siapkan Alkitab, good. Kita mau membaca ayat mas kita. Kita mau baca dari kitab Titus. Kitab Titus itu ada di Perjanjian Baru adik-adik. Coba cari. Kalau nggak ketemu, minta tolong papa dan mama bantu adik-adik ya. Udah ketemu? Kitab Titus pasal 2 ayat 14. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Kakak-kakak di sini juga baca bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Titus pasal 2 ayat 14. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri,
yang rajin berbuat baik. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Titus pasal 2 ayat 14. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Adik-adik, ayat Mas kita hari ini mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen berarti orang-orang yang dikuduskan dengan tujuan istimewa, yaitu menjadi umat milik Tuhan Yesus yang rajin berbuat baik. Kita ini adalah orang-orang istimewa yang memiliki karakter Kristen tangguh, cepat tanggap, cerdik dan punya integritas. Kita juga harus menunjukkan bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah berdoa, kita sudah membaca ayat Mas kita, berarti kita sudah siap untuk melakukan perjalanan. Ayo, Kak Rina mau ajak kita bersama-sama memuji Tuhan. Bangkit berdiri, kita pujikan jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Dijempolkan, dilentikan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Dijempolkan, dilentikan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kota Filipi. Kita mulai dari kota Filipi adik-adik. Untuk ke Filipi, kita masuk dari pelabuhan Troas ke Neapolis. Nah, kota Filipi ini adalah kota pertama yang dikunjungi oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas dalam memberitakan Injil di daerah Makedonia. Nama kota Filipi diambil dari nama Raja Filipus yang kedua. Nah, Raja Filipus yang kedua ini adalah ayah dari Alexander Agung atau lebih dikenal dengan Alexander the Great. Kota Filipi adalah kota tempat orang-orang Roma berkumpul adik-adik saat melakukan perjalanan jauh. Kota perantauan orang-orang Roma. Jadi ada kemiripan antara
kota Roma, dan kota Filipi. Nah, di Filipi juga ada peristiwa penting yang dialami oleh Bapak Paulus. Yang pertama, Bapak Paulus bertemu dengan Ibu Lydia, seorang penjual kain ungu. Ibu Lydia dan seisi rumahnya mau menjadi murid Tuhan, menjadi keluarga Allah. Mereka dibaptis oleh Bapak Paulus. Peristiwa kedua, di Filipi, Bapak Paulus dan Bapak Silas dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena mereka memberitakan Injil. Tapi tahu nggak adik-adik, ingat nggak ceritanya? Di dalam penjara, Bapak Paulus tidak bersedih, tidak putus asa. Malah Bapak Paulus dan Bapak Silas memuji Tuhan terus-terus. Sampai malam datang, tiba-tiba gempa datang. Gempa itu melepaskan rantai pengikat Bapak Paulus dan Bapak Silas. Putus semua adik-adik. Tapi apakah Bapak Paulus dan Bapak Silas melarikan diri? Hah? Oh, udah tahu ceritanya. Betul, mereka tidak melarikan diri. Sehingga itulah yang membuat kepala penjara mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kepala penjara di Filipi beserta keluarganya dibaptis. Setelah dari kota Filipi adik-adik, Bapak Paulus dan juga Bapak Silas melanjutkan perjalanan mereka ke Tesalonika lalu ke Berea. Nah, di kota Berea, orang-orang mau menerima Injil firman Tuhan dengan sukacita. Orang-orang Yahudi, perempuan-perempuan berkedudukan, laki-laki Yunani, banyak yang mau percaya kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi keluarga Allah. Tapi di kota ini adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas harus berpisah. Karena Bapak Silas tetap tinggal untuk melanjutkan memberitakan Injil, sedangkan Bapak Paulus berangkat ke Athena. Oh iya, adik-adik tahu tidak? Ketika melakukan perjalanan laut, Bapak Paulus naik apa ya kira-kira ya? Hah? Apa? Oh betul, naik perahu atau kapal. Perahunya itu seperti ini nih adik-adik kira-kira. Masih sederhana, iya bukan kapal pesiar zaman now. No, perahu atau kapalnya masih sederhana. Coba lihat nih, Kak Rinda punya apa? Apa itu Kak Rinda? Nih coba lihat. Hap. Lah, tada! Wah, ini adalah origami kapal atau perahu. Ada yang bisa membuatnya? Oh, ada yang bisa. Ada yang belum bisa. Iya, nggak apa-apa. Nanti di akhir ibadah, Kak Rinda akan share video cara melipat origami perahu atau kapal. Jadi adik-adik bisa membuatnya bersama-sama. Yang dibutuhkan cuma 1 lembar kertas seukuran buku tulis. Nanti kita belajar sama-sama ya. Nanti sekarang dilipat dulu, masukkan kita mau beribadah dulu. Nah adik-adik, dalam mengabarkan Injil firman Tuhan, Bapak Paulus dan juga Bapak Silas banyak menemui kesulitan, mengalami kesusahan. Tapi Bapak Paulus dan Bapak Silas tetap tidak menyerah, tidak putus asa. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dan menyertai mereka. Dalam perjalanan di darat ataupun perjalanan di laut, Tuhan Yesus juga selalu menyertai mereka. Kita juga harus selalu bersyukur adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita mau sebut nama Yesus kita, satu sobat kita yang akan terus menemani kita dan menghibur kita. Ada satu sobatku yang setia. Kita sambil bertepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia.
Kota Athena. Kita sudah tiba di kota Athena, adik-adik. Wow, coba lihat. Amazing. Bagus banget kotanya. Kota Athena adalah salah satu kota tertua di dunia. Diketahui telah dihuni sejak 7.000 tahun yang lalu. Dan kota ini berada di Eropa bagian selatan. Kota Athena menjadi kota yang penting di Yunani, adik-adik. Nama kota Athena diambil dari nama seorang dewi dalam cerita Yunani, yaitu Dewi Athena. Kota Athena ini kota yang maju, adik-adik, modern, dan banyak orang-orang pandai tinggal di sana. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Ketika Bapak Paulus datang dan melihat, Pak Paulus sedih. Kenapa? Karena kota yang begitu indah dipenuhi dengan patung-patung. Orang-orang Athena dulu berdoa bukan kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada patung-patung, kepada dewa-dewa. Dan itu yang juga membuat Tuhan sedih ya adik-adik ya. Suatu hari Bapak Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan mulai mengabarkan Injil firman Tuhan. Orang Athena tidak suka, orang-orang Athena tidak percaya. Tetapi ada juga yang mau percaya kepada Tuhan, antara lain seperti Bapak Dionysius dan Ibu Damaris. Setelah dari kota Athena, Bapak Paulus melanjutkan perjalanan ke kota Korintus. Nah, di kota Korintus ini Bapak Paulus tinggal selama 1,5 tahun untuk mengabarkan Injil firman Tuhan. Tetapi bukan hanya kota Korintus saja adik-adik, masih banyak kota-kota yang dikunjungi oleh Bapak Paulus dalam memberitakan Injil. Untuk ibadah hari ini kita berhenti sampai di kota Korintus. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengenal lebih jauh tentang Bapak Paulus. Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Karinda ajak kita berdiri supaya badannya nih loh gak capek duduk terus, gak bosen dengerin terus gitu ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau bergoyang-goyang sambil memuji Tuhan. Duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Hongki. Ayo persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Hongki berjumpa dengan kalian pada ibadah online pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Bapak Paulus. Sebelumnya, mari kita berdoa.
Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau masih memelihara hidup kami hingga saat ini. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Kau mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini di dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik. Apakah adik-adik sudah mengenal dengan Bapak Paulus? Pada awalnya, Bapak Paulus adalah orang yang membenci orang Kristen. Orang yang mengejar-kejar orang Kristen. Menangkap orang Kristen untuk kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dan dari beberapa orang Kristen ada juga yang dibunuh. Tetapi, dalam perjalanannya menuju Damsyik, Tuhan Yesus menemui Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus sempat mengalami kebutaan. Nah, berapa lama Bapak Paulus buta? Ada yang tahu? Betul, Bapak Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Siapa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan Bapak Paulus? Iya, betul lagi jawaban adik-adik. Bapak Ananias. Nah, sejak dari itu, Bapak Paulus menjadi murid Tuhan Yesus yang setia mengabarkan Injil, khususnya kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, tadi Kak Rinda sudah mengajak adik-adik sekalian mengunjungi kota-kota tempat Bapak Paulus mengabarkan Injil. Ternyata Bapak Paulus memberitakan Injil sampai jauh sekali, sampai ke Eropa. Nah, pada zaman dahulu belum ada handphone. Jadi Bapak Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat yang dikunjunginya. Nah, ada berapa surat yang ditulis oleh Bapak Paulus di dalam Perjanjian Baru? Ada yang tahu? Iya betul, 13 surat ditulis oleh Paulus. Setengah bagian dari Perjanjian Baru ditulis oleh Bapak Paulus. Nah, surat itu berisi salam, pengajaran, penghiburan, bahkan juga teguran. Nah, sekarang kakak akan mengajak adik-adik membaca firman Tuhan di dalam salah satu surat yang ditulis oleh Bapak Paulus di dalam jemaat di kota Korintus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai 10. Kalau adik-adik kesulitan membuka Alkitabnya, papa, mama, dan keluarga bisa membantu. Kakak ulangi ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai 10. Ingat ya, 2 Korintus di dalam Perjanjian Baru. Kakak mulai ya, kakak akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeri lelah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah,
dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang bersukacita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ternyata sebagai seorang yang memberitakan Injil, Bapak Paulus menghadapi kesulitan. Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Paulus? Bapak Paulus pernah didera. Apa sih itu didera? Didera itu dipukul. Nah, adik-adik kalau dipukul itu pasti sakit. Nah, ini Bapak Paulus dipukulnya berkali-kali. Kemudian Bapak Paulus juga pernah dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Paulus pernah mengalami kapal karam, dihina atau diejek. Nah, bagaimana sikap Bapak Paulus ketika Bapak Paulus menghadapi semua kesulitan itu? Bapak Paulus tidak menyerah. Bapak Paulus sampai akhirnya dia melayani Tuhan. Mengapa Bapak Paulus tidak menyerah? Karena Bapak Paulus mempunyai endurance. Apa adik-adik? Endurance. Nah, endurance itu adalah daya tahan, yaitu kemampuan untuk menanggung kesulitan dalam jangka waktu yang lama. Selain Bapak Paulus, ternyata Tuhan Yesus juga mengalami kesulitan yang berat. Penderitaan yang berat untuk menanggung hukuman dosa kita. Tidak ada seorang manusia di dunia ini yang pernah mengalami kesulitan dan penderitaan seperti yang dialami Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak kasih contoh ya. Pernahkah adik-adik ketika berdoa merasa sangat ketakutan? Sampai keringat kalian berjatuhan seperti darah? Kakak rasa belum. Tidak ada seorang manusia pun yang belum mengalami seperti itu. Tuhan Yesus juga pernah menderita yang sangat teramat di atas kayu salib. Sampai dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Demi kasihnya untuk menebus dosa adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kakak mau tanya, bagaimana seandainya Tuhan Yesus kalau menyerah kepada kesulitan dan penderitaan yang sangat berat itu? Iya, betul. Adik-adik dan kakak akan mati selama-lamanya di dalam neraka. Nah, kita sudah belajar tentang teladan Bapak Paulus dan Tuhan Yesus tentang endurance. Bagaimana mereka menghadapi kesulitan, bagaimana mereka tidak menyerah terhadap kesulitan dan penderitaan. Nah, bagaimana misalnya kalian menghadapi kesulitan untuk tidak menyerah? Kakak kasih contoh ya. Nah, sekarang adik-adik kan belajar online dari rumah karena pandemi ini. Nah, setahu kakak, tugas adik-adik itu begitu banyak. Nah, kakak harapkan kalian tidak menyerah. Melihat tugas banyak langsung tidak dikerjakan. Tidak. Ya, kalian harus tetap giat, rajin belajar, dan tetap membantu orang tua. Nah, juga kalian rajin membaca firman Tuhan. Ya, nah,
Komisi Anak Sekolah Minggu GKT 3 ada buku renungan juga. Ya, kakak harapkan kalian baca buku renungan ini baik-baik. Kalau adik-adik menjumpai teks dari Alkitab atau buku renungan ini yang tidak kalian mengerti, adik-adik boleh menanyakannya kepada orang tua, kakak-kakak, guru sekolah minggu kalian. Jangan lupa juga ya untuk kalian berdoa dan beribadah online. Nah, sebelum kakak menutup firman Tuhan hari ini di dalam doa, mari kita menghafal ayat Mas pada hari ini yang terambil dalam Titus pasal 2 ayat 14. Kakak ulang ya, Titus pasal 2 ayat 14. Sekali lagi, Papa, Mama, atau keluarga boleh membantu adik-adik membuka Alkitabnya. Titus pasal 2 ayat 14. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi ya, sambil kita menghafalkannya. 1, 2, 3. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar tentang Bapak Paulus dan Tuhan Yesus sendiri untuk tidak menyerah terhadap kesulitan yang kami hadapi. Ajarlah kami juga ya Tuhan mempunyai endurance, mempunyai daya tahan, mempunyai kemampuan untuk menghadapi segala kesulitan dalam jangka yang lama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, tuh mengajarkan bahwa kita harus belajar seperti Bapak Paulus yang pantang menyerah. Walau menghadapi banyak kesulitan, Pak Paulus tidak gampang putus asa. Atau kalau dalam bahasa Inggris tadi apa sebutnya? Endurance, betul. Memangnya apa sih Karinda kesulitan yang dihadapi Pak Paulus? Adik-adik ingat tidak? Ingat enggak? Tadi kita sudah mengunjungi kota-kota tempat Bapak Paulus mengabarkan Injil. Di kota itu Bapak Paulus menghadapi kesulitan. Apa saja? Dimarahi orang-orang. Lalu apa? Dipukul, diusir, dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika perjalanan laut, kapalnya hampir tenggelam adik-adik. Itu kesulitan yang dihadapi Bapak Paulus dan masih banyak lagi. Contohnya, waktu dalam perjalanan di darat. Dari satu kota ke kota yang lain, itu perjalanan yang jauh adik-adik. Coba tebak kira-kira berapa total jarak yang ditempuh Bapak Paulus mengabarkan Injil. Kak Jenny tahu enggak? Adik-adik coba jawab berapa? 100 km? Apa? 500 km? Hah? 1000 km? Adik-adik, Bapak Paulus melakukan 3 kali misi mengabarkan Injil dan 1 kali perjalanan ke Roma. Jadi kalau di total nih Kak Jenny ada 14.700 kilometer. Jauh sekali adik-adik. Sejauh apa itu Karinda 14.700 kilometer? Contohnya nih, kalau kita sekarang ada di Indonesia, mau pergi ke Amerika, jauh kan? Loh, nggak jauh kata adik-adik. Naik pesawat bisa Kak Rinda. Oh, naik pesawat ke Amerika bisa Kak Rinda.
ke Eropa bisa Kak Rinda, ke Afrika, Australia, gampang tinggal naik pesawat. Ya kan zaman sekarang ada pesawat terbang. Tapi zaman Bapak Paulus hidup, perjalanan yang ditempuh dengan jalan kaki. Naik kuda, naik keledai, atau kalau dalam perjalanan laut naik apa tadi? Kapal atau perahu. Jadi 14.700 km untuk mengabarkan Injil itu luar biasa adik-adik. Hal yang amazing, menakjubkan. Bapak Paulus tidak putus asa, pantang menyerah loh. Dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Bapak Paulus bisa mengabarkan Injil. Adik-adik, kita juga sebagai anak Tuhan harus memiliki sikap pantang menyerah. Contoh nih, kita sebagai pelajar, sebagai siswa, sebagai murid yang belajar sekolah online, kita harus tetap semangat dan pantang menyerah. Memang ya, kadang itu ngantuk, capek, dan bosen Kak Jenny. Tidak apa-apa, boleh kok istirahat sebentar. Kemudian harus kembali mengerjakan tugas-tugas, belajar yang baik saat ada ulangan. Kalau sudah selesai kerjakan tugas, boleh istirahat, boleh bermain, boleh nonton TV. Jangan lupa loh ya, tugas di rumah juga harus dikerjakan. Apa itu? Membantu papa dan juga mama. Kita harus bersyukur adik-adik karena kita memiliki Tuhan yang baik. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Ayo kita bersama-sama mau serukan, kita mau nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sudah tiba saatnya Kak Rinda dan juga kakak-kakak di sini berpisah. Kita akan mengakhiri ibadah online kita. Adik-adik, kakak berharap adik-adik dalam kondisi yang sehat, semangat, dan sukacita. Ayo kita mau mengakhiri ibadah kita. Kak Rinda mau ajak kita berdoa terlebih dahulu.
tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk, Kak Rinda yang akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang hidup kami. Bahkan ya Bapa, sampai hari ini dalam keadaan kondisi pandemi, kami bersyukur Tuhan senantiasa menjaga, melindungi saya dan juga keluarga. Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah dilalui, bahkan juga ketika kami bersekolah online, ada banyak kesulitan, ada banyak hal-hal yang membuat kami lelah, capek, tetapi kami bersyukur Tuhan terus memberikan sukacita, tetap memberikan semangat, dan juga Tuhan memberikan kepada kami, anak-anak-Mu, hikmat, kepandaian yang daripada Tuhan. Kami juga berserah, menyerahkan untuk orang tua, papa dan mama. Tuhan tolong untuk pekerjaan, usaha, dan juga Tuhan memberikan kesehatan yang baik untuk papa dan mama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. God bless you, Tuhan memberkati.